malaikah wa bil awliya'i jud lana bil ijabati ilahi tawassalna bi qur'anikal karim tunawwir basirati wa sam'i wa mughlati wa tulhimuni rusdi wa tarzuquni ilmal yakini tuwafiqni li husnil ibadati bi asma'ikal husna tajudu bi taubatin nasu'u taghfiru li dhunubi wa zallati wa tanzuruni fi kulli halin wa lamhatin tunajji biha min hawlin yaumil qiyamati wa bil mustafa rasuli nasrahu li sadri yassir li amri wa tasifu kurbati wa bil anbiya'i wal malaikatil kiram tuhaqqiqu bitaqwa wa idrakil ayati bihim wa bil awliya'i tulhiquni bihim wa dhurriyyati wasayhati wa ashirati wa tasrif anni kulla syarrin bihaqihim wa syarran lizi syarrin min nasin wa jinnatin bifadli kabashirni wa husnil khawatimi wa birrahmati wa dakhilni bidaril iqamati alaihim minal maula salatu wa taslimu wa ridwanin istajib ilahi munajati ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya'i jud lana bil ijabati wa salli wa sallim mubarak alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillah
ومرضاته وقربه وثوابه اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita buka, kita lanjutkan kajian kitab Usburiyah masih dalam Al-Haditsus Tsani wa Isrun, hadis yang ke-22. Kita lanjutkan wa ala hadza hikayatun. Ketemu belum? Cari. Wa ala hadza hikayatun qala Aliyu ja'a rajulun ilan nabi. Ada halaman 32. Wa ala hadza hikayatun qala Aliyu ja'a rajulun ilan nabi. Halaman berapa? Ada halaman 53. Ada yang 32. Yang kitabnya putih 32. 58 satunya lagi. 58 yang kuning. Ada juga yang kuning 53. Yang putih 32. Udah ketemu semua? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini kita lanjutkan masih dalam hadis ke-22 yang kemarin yang Sayyidina Ali ketemu sama Salman Al-Farisi. Ya, ini kita lanjutkan. Ada hikayah lain. Wa ala hadza hikayatun. Ada sebuah hikayah atau ceritaan. Qala berkata siapa Aliyu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pada suatu hikayat ja'a rajulun ilan nabi. Kata Sayyidina Ali cerita. Pernah ada orang laki-laki. Ja'a sudah datang. Siapa rajulun laki-laki ilan nabi ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika ada hikayat diceritain sama Sayyidina Ali, pernah ada yang datang orang laki-laki ke Nabi Muhammad. Faqala ya Rasulullah. Orang laki-laki ngomong nih, nanya sama Nabi. Nanya sama Nabi begini. Itu aku sudah melakukan dosa. Fatahharni, maka bersihkanlah aku. Kata tuh orang laki-laki. Jadi ngomong sama Nabi, saya udah melakukan dosa, bersihin dong. Begitu kata tuh laki-laki. Qala, maka nyaut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika tuh laki-laki nanya, sama Nabi dijawab. Kata Nabi, wa ma isyanuka, emang apaan dosanya buat engkau? Engkau telah melakukan dosa apa? Begitu. Qala, kata orang laki-laki ini, astahyi man an aqula, saya malu untuk mengatakannya. Sama siapa aja saya malu, kata orang laki-laki. Jadi sama Nabi aja ditanya, Nabi kan nanya, apa yang udah engkau lakukan? Jadi dosa apa yang telah engkau lakukan?
Tuh orang laki-laki karena mungkin dosanya gede atau dia habis berbuat apa, dia kata saya malu Nabi, mau ngomong dosa juga saya malu, sama siapa aja saya malu. Nih Nabi sampai kagak disautin sama dia. Padahal Nabi nanya dosanya apa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi nanya lagi sama orang laki-laki. Kata Nabi, atastahi minni, apa yang engkau malu terhadapku? Yang bikin engkau malu apa terhadapku? Kata Nabi, antahbironi an dzanbika, yaitu engkau memberitahu kepadaku dari dosa-dosamu. Emang apa malu? Sampai kagak mau bilangin saya, kata Nabi begitu. Walima lam tastahi minallahi ta'ala, sedangkan kata Nabi engkau saat melakukan dosa enggak malu sama Allah. Cerita sama Nabi yang manusia, Nabi kan manusia. Cerita sama Nabi tentang dosanya dia malu, kata Nabi sama saya malu. Ngapa saat melakukan dosa sama Allah kagak malu, sedangkan Allah maha melihat. Wa huwa yaraka, sedangkan Allah tuh melihat engkau. Ketika Nabi kesel, ya cara kita mah kesel dah. Ditanya apa yang telah dia lakukan atas dosa, dia katanya malu, nggak mau dia sautin. Nabi keselnya, giliran saya tanya, nih saya kan manusia, kagak ada malunya dia berbuat dosa. Lah, ngapa Allah yang maha melihat dia bisa melakukan dosa? Bisa terbalik sama orang aja begitu, malu sama Allah kagak malu begitu. Makanya Nabi kesel. Kata Nabi, yaudah diri dah kalau begitu, fakhruj, pergi dah, min indi, dari sampingku, hatta la tanzilan naru alaina, biar supaya la tanzilun naru alaina, biar supaya kami ini tidak terkena api neraka itu azab. Doh. Jadi diusir nih sama Nabi tuh orang laki-laki, diusir sama Nabi, udah pergi dah. Kalau kagak mau cerita mah dosanya apa? Kata Nabi, hatta la tanzilan naru alaina, sehingga biar supaya azab enggak datang kemari gara-gara ada orang yang berdosa. Diusir sama Nabi. Ketika diusir sama Nabi ini orang laki-laki, fa kharaja ar-rajulu, maka keluarlah. Ketika disuruh pergi sama Nabi, khaiban, hancur artinya, diusir sama Nabi. Udah mah dia berbuat dosa, udah dia pengen ngadu gimana cara bersihin nih dosa. Ditanya sama Nabi dosanya apa, dia kagak mau nyaut, ya orang kata dia aja malu. Diusir lagi sama Nabi, hatinya khaiban, sedih hatinya. Wa aisan, putus asa dia, diusir sama Nabi. Wa bakian, nangis dia, sesegukan, bakian dia, khaiban, dia artinya aduh hancur. Wa aisan, putus asa. Wa bakian, dia nangis terseduh-seduh karena diusir sama Nabi. Min indi rasuli, dari samping baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika udah diusir tuh orang laki-laki sama Nabi, faja'a Jibril alaihi salam. Ketika Nabi ngusir tuh orang laki-laki, datang malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, waqala, dan mengatakan tuh malaikat Jibril, ya Muhammadu, hai Muhammad, lam ayistal asiya alladzi lahu kifaratun lidambi. Kata malaikat Jibril, hai Muhammad, jangan engkau bikin putus asa orang. Tuh orang pas diusir olehmu, aisan, putus asa artinya. Tadinya dia datang ngadu sama Nabi biar supaya dia gimana cara ngilangin dosa, tapi dia pengen cerita malu. Tapi Nabi ngambil keputusan,
ngusir tuh orang laki-laki sampai dia khaiban aisan bakian, bersedih sampai putus asa. Datang malaikat Jibril, ditegur malaikat Jibril Nabi, ya Muhammadu lam ais tal asia, hai Muhammad, jangan engkau bikin putus asa orang atas dosa. Alladzi lahu kifaratun lidzanbi, sedangkan orang tuh dia itu punya satu kifarat untuk dosanya. Wa in kanat adzunubu kasiratan, walaupun dosanya ini banyak. Ini pelajaran buat kita ya, pelajaran buat kita semua. Nabi aja ditegur sama malaikat Jibril, Nabi ditegur. Apa pelajaran buat kita? Ketika kita punya teman, punya saudara, siapapun tuh orangnya, yang ketika dia punya dosa, kita jangan bikin putus asa orang. Jangan ngejelekin orang mentang-mentang kita lihat dia berbuat dosa. Misal begini, kita lihat tuh orang kayaknya begajulan, pernah melakukan dosa di depan mata kepala kita. Baik tuh depan mata kepala kita, walaupun atau kita kagak lihat, tapi ceritanya nih orang dosanya banyak. Terus kita ngecap dia, wah dia mah bakalan masuk neraka. Emang apa? Dosa dia mah banyak. Itu kagak boleh, nggak boleh. Terus misalkan orang nanya, bang, Pok, saya banyak banget dosanya ini, udah apa aja saya lakuin, mau yang kecil kek, mau yang gede, mau yang enteng, mau yang berat, dosa udah apa aja saya lakonin. Kira-kira saya kalau saya tobat diterima apa kagak? Main jawab, kagak. Ini kagak boleh bikin putus asa orang, jangan. Terus hati kita dibikin jelek, hati kita itu. Kalau hati kita udah cakep, jangan kita bikin jelek. Maksudnya bagaimana? Kita gedeg sama orang. Ini jangan nih. Kayak kita bersih aja begitu. Orang kita lihat ngelakuin dosa, kayaknya tuh orang udah salah banget, kita yang bener. Tuh orang bakalan neraka aja, kita yang surga. Nah ini jangan. Rahmat Allah tuh luar biasa banyaknya rahmat Allah. Pernah ada ceritaan Jablay, tahu Jablay? Pelacur. Pernah kayaknya dengar ceritanya. Ya, ada seorang pelacur, kan pelacur namanya sering zina ya. Berarti dosanya bukan kecil lagi, gede. Cuman gara-gara ngasih minum seekor anjing yang lagi kehausan, tapi dicap sebagai golongan masuk surga tuh. Karena apa? Karena pas saat dia ngasih minum anjing, itu ada rahmat Allah di situ. Di bab awal Uspuriyah, gara-gara ngelepasin burung prit, Sayyidina Ali terbebas dari pertanyaan mungkar nakir. Gara-gara burung. Anak muda, gara-gara cuman mindahin beling di jalanan, dia mata dinya bangor banget, tukang mabok. Gara-gara mindahin beling, orang jadi nggak kena beling, tapi dicap sebagai ahlul jannah. Ya kan berarti rahmat Allah banyak ya, banyak, luar biasa. Nah pelajaran buat kita ini, jangan bikin hati kita tuh jadi sakit. Bikin terus hati kita tuh jadi baik. Dengan cara gedeg sama orang, atau kita ngejudge orang, ngecap orang, wah lu mah dosanya banyak, lu mah bakalan neraka dah, pokoknya neraka dah. Nah ini jangan. Introspeksi mah diri kita aja. Jangan kita ngecap orang. Jangan. Diri kita aja nih. Ya Allah banyak banget dosanya. Ini gimana caranya kita ngebersihin ya Allah. Mudah-mudahan ini ngaji nih, kita ngumpul bareng nih menjadi kifarah buat kita nih. Amin. Iya, buat menjadi apa nih namanya, penghapus buat kita ini dosa-dosa yang kita, biar kata pelan-pelan serengkedan kita ngumpul di sini tuh. Terus udah gitu ya apa aja kita makan. Kali jadi kiparoh ya. Waktu udah kita luang-luangin, kan enakan tidur namanya. Iya.
Udah malam begini masih ngaji aja kayak orang bener bahasanya. Lah, ya rahmat Allah kali aja gitu ya. Kali aja ada rahmat Allah di sini, kita jadi kifarah atas dosa-dosa kita. Tuh, ditegur Nabi Muhammad sama Nabi, jangan bikin putus asa orang, hai Muhammad. Sampai sedih tuh orang tadi anak muda tuh. Sampai dia putus asa. Kenapa? Karena ada suatu kifarat atau pembebasan atas dosanya tuh anak muda yang tadi ngadu. Alladzi lahu kifaratun lidzanbih wa in kanat adz-dzunubu katsiratan. Pas ditegur sama malaikat Jibril, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi nanya sama malaikat Jibril, "Wa ma kifaratuhu?" Emang apaan kifaratnya? Penghapusan dosa yang tadi buat anak muda tuh emang apaan? Bisa jadi penghapus dosanya. Qala, dijawablah oleh malaikat Jibril alaihissalam lahu kepada Nabi. Dijawab nih, kata malaikat Jibril, tuh anak muda lahu sobiyun sogirun. Itu anak muda yang minta nasihat sama Nabi buat supaya dibersihin dia punya dosa. Dia tuh orang tuh punya sobiun sogirun, punya anak kecil. Jadi udah punya anak tuh anak muda tadi, seorang laki-laki tadi tuh. Kata malaikat Jibril, dia punya sobiun sogirun. Fa idza dakhala fi baitihi, diceritain ya sama malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad nanya, yang menjadi penghapus buat atas dosa dia apaan? Dia punya anak kecil. Fa idza dakhala fi baitihi, maka tatkala masuk nih anak laki-laki tadi nih rajul masuk ke rumahnya, wasabiyu tuh anaknya itu yastakbiluhu, nyambut bapaknya. Jadi ketika bapaknya balik, tuh anak kecil suka nyambut bapaknya. Fayanfau ilaihi syai'an minal ma'kulat. Biasa dah kayak kita. Itu orang laki-laki ketika dia balik ke rumah, dia suka bawa makanan. Fayanfau ilaihi syai'an minal ma'kulat. Dia bawa dan tuh makanan. Anaknya girang, nyamperin babanya. Au mayafrahu bihi, atau apapun itu, kadang-kadang makanan, kadang-kadang dia bawa mainan. Apa aja dibawa dah bapaknya habis dari mana-mana pas pulang buat anaknya. Fa idza faraha as-sabiyu, maka tatkala girang nih anak kecil, anaknya girang karena babanya bawa sesuatu, yakunu kifaratun lidzanbih, dengan gegara girangnya tuh anak menjadi penghapus dosanya dia tuh gara-gara bocah. Ini hikmah buat kita. Oh, berarti Allah kasih kita kepercayaan buat punya anak tuh bukan berarti ngejadi beban kita, bukan. Ada kifarah buat kita, ada kifarah. Ya Allah, anak saya bandel banget ini, banyak banget lagi, 7 tahun lahir, berentet banget ini kan, puyeng ini, laki kagak mau diberhenti. Iya, mau terang mau gelap dia mah bela-belain banget. Tuh laki, anak banyak, makin banyak anak. Ketika tuh anak memang karena tanggung jawab kita keurusan nih anak, kita bawain apa aja tuh anak girang, biar timbang berkat. Habis tahlil, pulang tahlil kan berkat, pada berebut nih, pada girang. Tuh girangnya anak menjadi kifarah atas dosa-dosa kita. Tuh. Jadi bukan berarti beban begitu. Bukan berarti beban, berarti tanggung jawab kita. Tuh gimana caranya kita sebaik mungkin tanggung jawab sama anak kita. Tuh begitu. Didik anak kita yang baik, bikin seneng anak kita.
Seneng nih rupa-rupa, bukan berarti ngikutin nafsu seneng. Gimana caranya seneng? Semampu kita caranya. Kalau misalnya anak dikasih seneng semampu kita, dia masih ngelawan aja sama orang tua, oh berarti didikan kita yang kurang pas. Mungkin dari makanan kita atau rezeki kita carinya campur yang kagak halal, menjadi anak keras hati. Bisa dari makanan atau dari pendidikan kita yang kurang perhatian atas pendidikannya, baik pendidikan urusan sekolah ataupun urusan agama. Tapi bikin girang anak kecil tuh atau anak kita tuh itu menjadi kifaratul lidzanbi, menjadi penghapus atas dosa-dosa kita. Mudah-mudahan yang udah punya anak, ya kita bisa nyenengin anak biar kata dikit tuh, itu menjadi kifarah untuk dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Fa'ulima anna farha auladikum, maka ketika kita tahu tadi ceritaan antara percakapan baginda Nabi Muhammad SAW bersama malaikat Jibril tuh, diketahuilah anna farha auladikum, bahwasanya kegembiraan anak-anak kalian semua itu kifaratul lidzunubi, menjadi kifarah atau penghapus segala dosa-dosa, wan najatu minan nari, dan bisa menjadi penyelamat dari api nerakanya Allah Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tuh, bukan semata-mata beban gitu kadang pikir ya. Iya, ngurusin anak tuh luar biasa. Tapi di satu sisi ya ini menjadi penghapus dosa kita dan menjadi penghalang atau pelindung dari api neraka Allah. Tuh. Kama qala Allah Ta'ala, seperti yang disabdakan yang firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Innama amwalukum, sesungguhnya seluruh harta kalian semua, kita yang punya banda, mulai dari yang kecil sampai yang gede, rumah, mobil, pakaian, seluruhnya harta-harta kalian. Wa auladukum, dan anak-anak kalian tuh fitnatun, menjadi fitnah. Tuh, anak-anak luar biasa. Apa ini maksudnya sampai situ tafsiriannya? Tafsiriannya benar-benar kudu kita jaga, baik harta kita itu maupun anak kita. Jaga tuh bukan dijaga-jagain, oh duit saya mau banyak saya masukin di bank biar terjaga, bukan begitu. Mulai dari nyari, jaga. Apa nih maksudnya? Kita cari yang halal-halal. Gimana cara nyari duitnya? Gimana cara ngatur uangnya, ngolah uangnya, sampai bertanggung jawab atas uangnya, sampai kita alokasikan uangnya, kita beli, kita atur, kita jaga. Karena apa? Karena entar ini menjadi fitnah kita entar. Itu yang dihisab yang banyak, yang banyak. Makanya saat di mahsyar, saat-saat hisab itu yang paling lama. Karena bagian kecil yang kita punya aja ditanya, dihitung. Belinya di mana, duit dari mana, tuh barangnya kayak gimana, tuh buat apaan, ini halal apa haram. Wah, ribet timbang jarum, belum yang lain-lain, makanya lama. Nah makanya innama amwalukum wa auladukum fitnah, bisa jadi beban juga kalau kita nggak jaga benar. Auladukum, anak-anak kita didik apa kagak, kita urusin apa kagak,
kita urusin gak imannya, urusan agamanya, urusan sekolahnya. Kita jadiin anak yang soleh dan solehanya apa enggak? Ditanya terus. Tuh, makanya innama amwalukum wa auladukum fitnah. Tetapi wallahu indahu ajrun azim, kata Allah. Tapi bahwasanya Allah Ta'ala tuh di samping yang tadi semua itu bisa menjadi bala buat kita nih, harta nih, anak bisa juga jadi beban kita. Tapi di satu sisi ketika kita baik, ketika kita benar, indahu ajrun azim, itu menjadi pahala yang gede. Kita cari duit, hasilnya halal, niatnya cari nafkah guna taat kepada Allah. Ketika dapat, kita pergunain buat yang beli yang halal-halal. Kita pakai sodako, kita pakai ngaji, kita pakai yang baik-baik, amal kesono kemari. Tuh indahu ajrun azim. Kalau kita pakainya bener harta kita, mulai dari cari ampe dapat, ampe kita keluarin laginya, jalurnya baik, maka ajrun azim, jadi pahala yang besar. Ketika anak kita pun kita urusin yang benar, masalah agamanya, masalah imannya, maka indahu ajrun azim, menjadi pahala buat kita dan menjadi kifarah juga buat dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sabar. Kita diberikan rezeki yang halal, yang luas, yang berkah, yang bermanfaat untuk kita taat kepada Allah, untuk kita juga bisa mendidik anak-anak kita, dan mudah-mudahan selalu kita berdoa kepada Allah anak-anak kita ini dijadikan anak yang soleh maupun solehah, untuk juga yang belum keluar anaknya sebulan lagi, mudah-mudahan diberikan kesehatan dalam rahimnya ketika dia mau lahir. Ibu dan anaknya diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika lahir, seluruhnya anak-anak kita ini dijadikan juga anak yang soleh maupun solihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين والله أعلم بالصواب الحمد للغفور للعبد ذي الغرور والفرد بالأمور قدر الخبور وصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يجي إماما ولأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام وصحبك النجوم في قدوة المرام للعرب والأعجام يا ربنا دربنا بأننا اقتربنا وأننا أسرفنا أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودي
وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نزع بكل سور بالمصطفى الرسول نزع بكل سور بالمصطفى الرسول نزع بكل سور صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد تأسيس وهبي والحمد للإله في البدء والثناء والحمد للإله في البدء والثناء. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Lebih kurang ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,